but I prefer calling you Alena saja. Oke, Alena aja kalian. Oke, nah terakhir sebelum kita mulai hari ini, siapa lagi ya yang bikin saus pakai? Siapa ya? Oke, ini aja. Aulia Risang. Iya, Mas. Sekali, Aulia Risang. Oke, what should I call you? Aulia, am I right? Audi. Audi. Iya, Aulia Risang Madina. Oh, siapa? Aulia Risang Madina. Madina. Oh, disingkat jadi Audi. Iya. Mantap sekali. Oke. Ini mohon maaf yang belum ini ya, yang belum Mas Boy sebut ya. BTW kayaknya this is kayaknya this is my first time teaching you. Bener nggak sih, Rek? Pertama kali saya ajar nggak? Pertama kali Mas Boy ajar nggak? Enggak Rizaldi. Gini aja, terakhir bahasa Inggris kalian yang ngajar siapa, Rek? Mas Bayu atau Mas Dimas atau Miss Ririn, Mbak Ririn? Siapa yang ngajar terakhir? Miss Ririn. Yang Mbak-mbak, oh, yang Mbak-mbak sorry. Ada yang tahu namanya siapa Mbak-mbak? Sudah tak sebutin tadi, Mbak Ririn namanya. Oke. Mbak Ririn namanya. Oke, sama Mbak Ririn kalian diajari apa, Rek? Materinya apa? Rizaldi singkat, padat, jelas. Materinya lupa. Ada yang masih ingat? Anyone still remember? Ada yang masih ingat nggak tentang materi yang disampaikan sama Miss Ririn atau Mbak Ririn? Kalian manggil? Grammar kayaknya. Oke, grammar. Aduh, grammarnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Soalnya Mas Boy juga semacam bingung juga sekarang pengen ngajar apa, karena ini mungkin bisa jadi materi di sekolah ini berbeda-beda. Ada beberapa sekolah kemarin itu yang Mas Boy lihat itu sudah sampai materi caption. Past tense, present tense. Oke. Ya, Mas Boy lanjutkan. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah sampai materi dari caption. BTW di sini ada yang sekolahnya ya, ada yang sudah sampai materi caption juga, ada nggak kira-kira? Coba Mas Boy pengen tahu deh berapa banyak yang sudah sampai materi caption. Sudah selesai, Mas. Saya sudah. Kan? Sudah itu artinya sudah sampai atau sudah selesai malah? Saya sudah selesai, Mas. Oke, siapa sih yang bilang tadi? Ati ya atau Sabrina? Oke, Sabrina sudah selesai. Oke, iya. Jadi ada beberapa sekolah yang memang sudah sampai atau bahkan malah sudah selesai. Seperti Sabrina ini sudah selesai. Betul, Sabrina dari sekolah mana Sabrina? Man 2 kah? Man 1 Mas. Oke, Man 1. Terus kemudian ada siapa lagi nih? Putri. Putri dari SMA berapa, Putri? SMA 5. Oke, jadi ya ada beberapa yang sudah selesai, ada beberapa yang mungkin masih belum nyampe di caption. Ini mungkin ya, Mas Boy hari ini pengen bahas caption sebenarnya. Cuman nggak tahu kalau misalkan kebanyakan sudah selesai, nggak tahu lagi sih pengen bahas apa. Cuman kalau mayoritas masih belum sampai ke situ, mungkin Mas Boy hari ini pengen bahas tentang caption dan juga sekalian sekalian mungkin melengkapi buat teman-teman yang di sekolahnya sudah selesai tapi mungkin masih ada yang kelewatan gitu ya. Coba Mas Boy pengen tanya deh sama kalian, buat teman-teman yang sudah selesai materi dari caption. Pertama, pertanyaannya adalah what is caption? Anyone knows about what caption is? Ada yang tahu nggak apa itu caption? Ada yang bisa jawab nggak apa itu caption? Sambil Mas Boy ngerapiin bentar. Ada yang tahu? Anyone? Tentang caption sambil Mas Boy nulis ya. Bentar. Duh. Oh iya benar sih. Sebentar. Oh sorry. Oke. Ada yang tahu itu caption? Nah, anak sing jawab sopor itu marek. Rafli. Iya lah ya. Rafli mau jawab nggak Rafli?
Rafli? Mana Rafli? Nggak ada. Bentar ini tuh kalian tuh nggak ada yang jawab ini karena lupa kah? Apa ya apa ini? Ada yang tahu nggak? Timbang Mas Bayu tunjuk lagi Hara, timbang tak tunjuk lu. Coba saya coba Sabrina. Sabrina tahu nggak caption itu apa Sabrina? Lupa Mas, lu sopor kira ngomong lupa kira ya Allah. Sabrina. Putri mungkin Putri. Caption sama dengan title, menarik. Caption sama dengan title Mas, bener atau salah Mas? Oke, berarti kalau boleh Mas Bayu bilang ya, berarti kalau misalkan tadi siapa sih yang bilang? Sharon ya, oke Sharon. Oke, kata Sharon, Inggris Mas ya Sharon gitu ya. Kata Sharon adalah caption itu sama dengan judul Mas. Caption itu sama kayak title Mas. Kira-kira benar atau salah? Nah ini nih yang mungkin sedikit apa ya? Mas Bayu nggak bisa bilang benar 100%, ataupun Mas Bayu juga nggak bisa bilang enggak jari sopo caption itu title, enggak bodoh itu. Enggak, Mas Bayu nggak bisa bilang seperti itu, tapi mirip dengan title. Mas Bayu bilang gitu aja ya. Title itu caption itu mirip dengan title, tapi kalau Mas Bayu nggak bisa bilang 100% they are exactly the same, nggak bisa Mas Bayu bilang seperti itu. Teks singkat buat jelasin sesuatu foto Mas, boleh. Nah Mas Bayu lebih seneng kayak gini-gini nih, jadi kayak kalian bikin kalimat sendiri boleh. Yang bilang siapa? Yang bilang adalah Rizaldi. Oke, Rizaldi. Caption adalah teks singkat buat jelasin tentang foto Mas, boleh kalau mau dibilang seperti itu. Intinya adalah caption itu Mas Bayu tulis ya. Intinya caption itu bisa jadi adalah bisa jadi dia ini adalah short Mas Bayu harus hati-hati nih pilih. Oke. Dan seterusnya. Wes, Mas Bayu tulis ini. Enggak apa-apa tulisannya elek, yang penting iso dek waca lah. Oke. Jadi caption boleh Mas Bayu bilang adalah kayak semacam short description atau deskripsi singkat. Tapi sih kalau menurut Mas Bayu sih ini nggak harus short atau ini nggak harus pendek sih sebenarnya. Tapi kalau Mas Bayu sih biar lebih simpel atau biar lebih gampang kalian menerima pemahamannya, ya wes caption itu adalah deskripsi singkat tentang sebuah, dari situ Mas Bayu tulis about certain image, picture, table, chart, and etc. Jadi intinya simpelnya adalah seperti yang dibilang sama Rizaldi, teks singkat yang menjelaskan tentang sebuah foto. Sebuah foto. Sebuah foto. Oke, Mas Bayu tambahin aja kali ya. Atau kalau Mas Bayu lebih memilih terminologi deskripsi singkat tentang sebuah gambar. Kalau Mas Bayu sih gitu aja, karena gambar itu bermacam-macam jenisnya. Ada foto, ada tabel, ada diagram, ada bermacam-macam lah intinya. Cuman kalau misalkan foto tok kayaknya agak kurang. Gambar sih kalau Mas Bayu. Mas Bayu tambahin boleh deh. Foto intinya seperti itu. Jadi kurang lebih simpelnya seperti itu tentang captionnya. Nah, yang perlu kita pahami selanjutnya adalah ketika ada pertanyaan what is the purpose atau what is the function, what is the aim, what is the goal, atau intinya yang menanyakan fungsi dari captionnya itu sendiri buat apa. Ada yang masih ingat Rizaldi mungkin? Tahu nggak Rizaldi? Kira-kira kalau kita membahas tentang purpose-nya buat apa? Rizaldi, mana Rizaldi?
Untuk penjelas. Untuk penjelas. Maksudnya apa sih Rizaldi? Untuk penjelas. Maksudnya bisa bisa diperjelas lagi nggak Rizaldi? Maksudnya ya apa itu? Sebagai penjelas apa untuk penjelas? Maksudnya gimana? Sebagai penjelas. Rizaldi malah menengah. Yang lainnya ada yang bisa bantu Rizaldi nggak kira-kira? Buat apa? Maksudnya seperti apa sih Rizaldi? Karena kalau dari Mas Bayu sendiri ya, fungsinya caption itu macam-macam sih. Karena memang gini aja. Mungkin Mas Bayu kasih gambaran buat kalian ya. Ini insya Allah Mas Bayu yakin kalian semuanya insya Allah ngerti atau paling nggak pernah lihat atau pernah baca yang namanya caption karena menarik perhatian, menarik Rizaldi. Habis ini kita bahas. Ya karena Mas Bayu yakin insya Allah kalian semuanya punya yang namanya Instagram dan di Instagram ini menjadi salah satu implementasi yang paling yang paling sering kita temui lah gampangnya seperti itu karena kayaknya sih hampir setiap hari kita buka Instagram ya Zena ya. Jadi untuk menceritakan secara singkat tentang food tersebut mantap sekali saling melengkapi siapa di Indonesia. Ya jadi mungkin buat teman-teman yang bingung caption ini apa sih Mas gampangnya kalian lihat atau Instagram ini sore foto yo iku sing jenenge caption. Lah dari situ kita mungkin nanti bisa ngerti nih tujuannya apa sih yang ngepost foto ini fungsinya buat apa sih. Lah nanti itu yang akan kita bahas. Jadi purpose-nya ada beberapa sih. Yang pertama, tadi kalau nggak salah disebut sama Rizaldi kalau nggak salah ya. Rizaldi ya, menarik perhatian Rizaldi yang bilang. Kalau nggak salah sih, iya kalau nggak salah Rizaldi. Jadi, ya the first purpose of giving caption on certain photo atau image itu biasanya dia pakai untuk ya, jadi dia pakai untuk draw attention atau dia pakai untuk menarik perhatian. Menarik perhatian siapa Mas? Pastinya kalau kita membicarakan tentang Instagram, siapa Mas yang ditarik perhatiannya Mas? Pastinya ya follower kita atau misalkan kita pakai yang namanya apa sih? Paid promote ayo. Itulah pokoknya ya berarti orang-orang yang membaca atau melihat postingan kalian. Jadi fungsinya dia pakai untuk menarik perhatian, draw attention. Jadi itu adalah salah satu fungsi kalau Mas Bayu bilang sih itu fungsi kecil dari caption tersebut. Yang pertama yaitu dia pakai untuk menarik perhatian, menarik perhatian. Ya, menarik perhatian. Yang kedua, fungsinya dia pakai untuk apa Mas? Tadi siapa ya bilang? Neisha kalau nggak salah yang bilang Mas, pastinya fungsinya to explain the image that is posted on Instagram. Ya, let's say kita ambil contoh Instagram ya, dia pakai untuk menjelaskan dari gambarnya. Kalau Mas Bayu itu selalu ngasih contohnya kayak gini. Ini cuma contoh ya, jadi nggak usah terlalu dibayangkan gitu. Misal kalian ini misalkan kalian follow nih Mas Bayu nih, follow Instagramnya Mas Bayu nih. Terus tomorrow dari situ Mas Bayu ngepost sebuah foto. Ini cuma misal. Ngepost sebuah foto. Fotonya apa Mas? Fotonya misalkan let's say dari situ Mas Bayu ngepost sebuah, nggak tahu sih ini ada yang bisa nebak nggak sih? Ini foto apa? Aduh guys, gambar bisa Mas Bayu. Ini bisa nebak nggak sih ini foto apa? Ini cuma contoh ya, nggak usah terlalu dipikirkan. Mas gambar sama nelek Mas, Bapak nggak ngurus Mas Bayu, sepenting ketok wes. Oke, ini misal Mas Bayu ngepost sebuah gambar seperti itu. Ada yang tahu nggak sih?
Itu foto apa? Kita main tebak-tebakan sebentar dong. Ada yang tahu? Anyone knows about my picture? What is it? Ban, mantap sekali. Ban mobil roda. Berarti gambarnya Mas Bayu not bad lah ya. Paling enggak kalian masih ngerti lah ya, masih bisa membayangkan lah misalkan Mas Bayu ini gambar sebuah ban mobil atau roda, terserah lah, ban mobil, ban motor, terserah. Yang penting Mas Bayu ngepost sebuah foto di situ. Kira-kira kalau kalian misalkan BTW fotonya literally ini tok bisa. Kira-kira kalau misalkan kalian pengen nebak-nebak bisa dinalar. Oke, mantap. Misalkan kalian pengen nebak-nebak nih, kira-kira ini Mas Bayu ngapain ya? Kok moro-moro ngepost sebuah roda? Kira-kira kalian ngerti nggak tujuan Mas Bayu ngepost sebuah foto bergambar roda ini buat apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Pamer. Bisa jadi mau jual ban, promotion, pinter-pinter semua di sini. Oke, mau jual ban, promotion dan seterusnya. Mantap sekali. Itu cuman menebak. Iya, kalau kalian menebak, terserah kalian menebak seperti apa. Entah Mas Bayu mari tuku ban tapi gak cocok, terus mari ngedol maneh, atau misalkan pulaan ban apa ya apa karo. Intinya ketika di sini Mas Bayu nggak punya caption. If I had no caption, it would be unclear. Oke, ngerti nggak sih maksudnya? Kalau nggak ada caption ya kalian kemungkinan besar akan cuma bisa menebak-nebak dan bisa jadi tebak-tebakannya kemungkinan itu pasti salah. Ada yang bilang buat kenang-kenangan, Mas. Kenang-kenangan ban. Ya nggak apa-apa lah, terserah. Tapi yang penting cuman sebatas nebak. Jadi sekali lagi ya, if I had no atau misalkan I give no caption on my picture, it would be so unclear for the reader, you as a reader, oke? Kalian sebagai readernya atau yang melihat. Nah makanya salah satu fungsinya yaitu dia pakai untuk menjelaskan dari gambarnya, dimaksudkan untuk dimaksudkan untuk memberikan penjelasan apa sih tujuan atau apa sih fungsi dari gambar yang Mas Bayu post di Instagram. Nah, kecuali misalkan captionnya Mas Bayu adalah ini, misal captionnya Mas Bayu adalah dijual ban, aduh Mas Bayu nggak ngerti dunia perbanan lagi. Ya pokoknya apa kayak mereknya apa, misalkan dia jual 400.000 misalkan. Berarti kemungkinan besar kalian akan bisa menebak lagi sih. Kalian pasti bisa mengetahui fungsi dari Mas Bayu ngepost foto seperti ini. Kenapa? Karena ada captionnya. Dan di situ menjelaskan bahwa di situ Mas Bayu ini ngejual ban. Maka fungsi dari captionnya adalah memberikan atau menjelaskan dari gambarnya. Berarti tujuannya Mas Bayu adalah buat jualan. Beda lagi ketika Mas Bayu misal gambarnya sama, ban seperti ini, literally gambar ban tok. Tapi ketika captionnya Mas Bayu berbeda, bukan lagi seperti dijual ban bla bla bla, tapi captionnya kayak gini, misal kehidupan itu seperti roda yang berputar. Siap. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, seperti itulah kehidupan di dunia misalkan. Jadi tujuannya buat apa? Tujuannya bukan buat jualan, tapi tujuannya dek pakai untuk apa? Berarti the writer is trying to motivate, mungkin untuk memotivasi bisa jadi. Jadi fungsinya bermacam-macam. Intinya caption itu dia pakai untuk menjelaskan gambar yang tersebut lah, intinya seperti gitu. Jadi ini bisa jadi fungsi yang paling apa ya? Yang paling basic atau yang paling dasar ya. Ini tak hapus ya karena udah ngerti. Jadi seperti itu. Kemudian fungsi kecil yang ketiga buat apa Mas? Fungsi yang ketiga ini apa ya? Penting nggak penting sih? Ya apa Mas? Ya tak tulis saja ya. Fungsinya dia pakai untuk kelihatan identify the subject. Maksudnya apa Mas? Mengidentifikasi dari subjeknya. Maksudnya ya apa Mas itu Mas? Jadi maksudnya di sini adalah ini misal lagi biar kalian lebih paham. Misal Mas Bayu punya sebuah foto misalnya. Sebuah foto terus moro aduh, caption ini berhubungan dengan gambar Mas Bayu
I am so bad at drawing. Mas Bayu ini, waduh, gambarnya belas guys. Ya, let's say ini dua orang yang kelihatan nggak sih? Ini ngapa ini? Ada yang tahu nggak sih? Itu gambar apa kira-kira? I told you, okay? I've told you that I am bad at drawing. But anyone knows? Bergandengan tangan. Oke. Okay. Salaman. Alhamdulillah, ada yang bener nebak. Bergandengan bener sih, tapi lebih kepada bersalaman. Oke, Rizaldi, terima kasih telah menyelamatkan Mas Bayu dari rasa malu karena gambarnya jelek, nggak apa-apa ya. Ya, ini kurang lebih ada dua orang yang sedang bersalaman. Ya, let's say ini ada satu orang yang pakai, pakai kopiah, oke, pakai kopiah. Oke, pakai kopiah, dua-duanya pakai kopiah. Terus mereka berdua juga pakai jas misalnya. Nah, ini cuma misal, Misalkan ada dua orang yang sedang bersalaman di foto, tapi dua orang ini adalah dua orang yang let's say ini adalah unfamiliar for me. Buat Mas Bayu ini orang yang nggak familiar. Iki sopo sih? Dua orang ini siapa sih yang bersalaman? Kayak penting banget deh. Berjas pakai pakai kopiah misalkan. Terus fungsinya apa Mas? Caption salah satu fungsinya dia pakai untuk mengidentifikasi subjeknya atau untuk mengidentifikasi apa sih atau siapa sih yang ada di gambar tersebut. Ini cuma misal. Misalnya apa ya? Misalnya President of yang kita nggak kenal itu siapa ya? President of yang negaranya itu ke presiden itu siapa lagi? Mas Bayu takut salah lagi nih. Misalkan the President of Panama itu presiden ya? Juliari apa Rizaldi? Juliari Rizaldi? Ya ini cuma contoh lah ya, pokoknya cuma contoh. Juliari angkat tangan, up. Mas Bayu nggak mau lah ya, gitu ya. Juliari tak kira siapa? Oh iya. Oke. Lanjut, bukan itu. Misalkan ini cuma misal ya, kalau Mas Bayu salah minta maaf, jangan dek bully ya. Misalkan gini, President of Nigeria, oke. Sekali lagi mohon maaf kalau Mas Bayu salah, kalau itu bukan republik, mohon maaf. President of Nigeria and President Joko Widodo misalkan is attending some kind of event in the US misalnya. Jadi di situ captionnya menggambarkan bahwa Presiden Nigeria yang sedang bersalaman dengan Pak Jokowi, which is adalah Presiden Indonesia yang sedang menghadiri sebuah event di US atau di Amerika. Dari caption tersebut, from that caption we can know that two people on the picture is, the first one is Pak Joko Widodo and the second one is ya presidennya Nigeria, let's say jenenge Mister siapa gitu. Paling enggak kita jadi tahu siapa sih dua orang itu. Ya paling enggak kalau Pak Jokowi salah kita ngerti semua ya. Paling enggak sopo sih siku sing salaman ambek Pak Jokowi, sopo sih. Jadi kita bisa tahu siapa yang ada di gambarnya. We can identify the subject through the caption. Jadi fungsinya seperti itu. Nah, pernah juga Mas Bayu lihat sebuah gambar dan karo gambar opo. Aduh, Mas Bayu lupa itu bahasa ininya apa. Pokoknya ada sebuah gambar, ada sebuah buah, ya pokok buah. Dan itu namanya buah apa Mas Bayu lupa. Pokok dia kayak semacam sawo, tapi dia kayak rasanya katanya kayak puding coklat. Mas Bayu nggak ngerti namanya apa. Pokoknya dari captionnya Mas Bayu bisa tahu, oh wala itu namanya buah ini. Jadi seperti itu. So one of the purpose of caption is identifying the subject, untuk mengidentifikasi dari subjeknya agar supaya kita bisa tahu siapa sih atau apa sih yang ada di tersebut. Jadi seperti itu. BTW sampai sini, before I continue the explanation, anyone has a question? Ada yang punya pertanyaan? Jelas nggak ini? Benaya? Do you have any question, Benaya Catra?
Rizaldi jelas, alhamdulillah. Aduh, nggak jawab nih Benaya nih. Rafli, do you have any question? No? Nggak ada yang jawab. Aisyah Faras, do you have any question, Aisyah Faras? No, Mas. Alhamdulillah dia jawab, alhamdulillah. Paham Mas Reza, alhamdulillah. Abid, do you have any question, Abid? Abid? Ya, terima kasih. No. Abid, do you have any question? Abid, no? No. Okay, so is it clear? Oke, terakhir sebelum Mas Bayu lanjut nih. Oh, Iren, coba Iren. Iren, do you have any question, Iren? No, Mas. Sudah jelas. Ya, alhamdulillah. Pokok ingat ya, kalau sama Mas Bayu pokok nggak boleh malu, nggak boleh sungkan. Pokok misalkan udah mulai bingung, langsung tanya. Daripada nanti takutnya makin bingung. Takutnya seperti itu. Oke, sekarang. Apa nih? Sorry, salah. Ada yang tanya, siapa nih? Amalina Yusrina. Oke, berarti caption itu kayak juga bisa ngasih informasi dari gambar tersebut gitu, Kakak. Mantap sekali. Yap, memberikan informasi yang berhubungan atau yang berkaitan dengan gambar tersebut. Mantap sekali. Benar Yusrina. Benar ya Yusrina? Ya, Yusrina. Oke, Mas Bayu lanjutin lagi berarti ya. Nah, tadi Mas Bayu bilang kurang lebih ada 3 fungsi kecil dari caption. Fungsinya kurang lebih seperti itu, menarik perhatian, memberikan penjelasan tentang gambarnya, kemudian juga mengidentifikasi subjeknya. Sekali lagi ya, subjeknya it could be person, people, animal, fruit, or anything else. Pokoknya subjeknya bisa apapun, intinya dipakai untuk mengidentifikasi dari gambarnya. Nah, dari sini, dari fungsi kecil-kecil ini, kita bisa tarik kesimpulan untuk fungsi yang besarnya. Jadi fungsi fungsi besarnya itu dari sini ya, Mas Bayu nulisnya ya apa ya? Kira-kira cukup nggak ya? Oke, nggak apa-apa, coba gini aja ya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa fungsi besarnya itu ada 2 fungsi besarnya. Yang pertama itu untuk bukan untuk si writer, tapi dari writernya sendiri. Itu fungsinya buat apa? Kalau dari writernya sendiri atau dari penulisnya, artinya adalah misal, let's say Mas Bayu tadi yang nge-post di Instagram ya, fungsi yang pengen Mas Bayu capai dengan memberikan caption memberikan caption kepada suatu gambar yang Mas Bayu post tadi, fungsinya buat apa, Mas? Kalau dari perspektifnya Mas Bayu sebagai writer ya, as a writer, pastinya dipakai untuk kebaca nggak sih ini from the picture? Oke, let's say picture gitu aja. Ingat ya Mas tadi bilang jelaskan gambar itu bisa macam-macam, foto, tabel, diagram, pokoknya macam-macam. Intinya sebuah gambar gitu aja. Ya, pastinya kalau buat writer atau buat yang membuat caption ya, pastinya fungsinya dia pakai untuk memberikan kayak semacam menyampaikan pesan yang ingin Mas Bayu sampaikan. Sekali lagi as a writer. Kalau tadi Mas Bayu pesannya adalah untuk jualan, ya berarti apa caranya caption itu bisa membantu Mas Bayu jualan. Kalau tujuannya Mas Bayu dia pakai untuk memotivasi, ya gimana caranya caption tersebut itu jadi motivasi buat orang yang membaca. Kalau misalkan Mas Bayu pengen memberikan sebuah informasi, ya bagaimana caranya caption tersebut itu bisa berupa informasi yang memberikan informasi tertentu terhadap orang yang membacanya. Jadi macam-macam. So the message that ini dulu. Nah, the message that I write on this di sini, it could be many things. Oke, jadi message-nya itu bisa banyak, bisa jadi jualan, bisa jadi
memotivasi, memberikan informasi, bisa jadi mohon maaf nih, memuji-muji orang, bisa jadi mohon maaf sekali lagi, memaki-maki orang, pokoknya macam-macam fungsi dari captionnya, tergantung dari kita as the writer, oke? Tergantung dari kita sebagai writernya atau yang membuat captionnya. Cuman yang paling umum yang ditanyakan di soal itu bukan dari perspektifnya writer, tapi dari perspektifnya si tapi dari perspektifnya dari si reader atau dari si pembacanya. Biasanya kalau ada pertanyaan, what is the purpose of that apa misalnya caption misalnya, bisa jadi itu yang ditanyakan adalah dari perspektifnya si reader atau dari perspektifnya si pembacanya. Pastinya ini berkebalikan dari writernya. Kalau writernya itu kurang lebih to deliver the message from the picture, kalau reader pastinya to understand the message from the picture. Pastinya berkebalikan. Kalau satunya ingin menyampaikan, yang satunya dia pakai untuk ya pastinya memahami. Seperti contoh tadi Mas Boy ngasih gambar misalkan bantok. Ya pasti kalian akan menebak-nebak maksudnya Mas Boy. Oh, sih gak penting on jangan lapong posisi gambar ban gue yang ini salah ban wis welek misal. Pasti kalian akan kemungkinan besar nggak akan paham tujuannya Mas Boy buat apa. Tapi kalau ada captionnya, insya Allah kalian akan memahaminya karena ya sudah jelas. Oh Mas Boy dodolan. Oh Mas Boy pengen motivasi. Oh Mas Boy pengen endorse misalnya kan, bisa jadi kan di endorse sama ban apa gitu. Aduh Mas Boy nggak ngerti ban. Yes pokoknya itu. Jadi macam-macam. So the purpose for the reader ya, untuk si pembaca ya pastinya fungsinya untuk memahami pasti. To understand the message from the reader. Kurang lebih seperti itu function, purpose, goal, aim atau tujuan dari caption itu sendiri. Jadi ya ada fungsi kecil sama fungsi besar. Kalau Mas Boy bilangnya seperti itu. Fungsi kecilnya ya untuk menarik perhatian, untuk menjelaskan gambar, dan untuk mengidentifikasi subjek dan seterusnya. Fungsinya yang kecilnya seperti itu, yang besarnya bisa dilihat dari perspektifnya si writer atau yang membuat caption, atau bisa jadi dari perspektifnya si reader atau si pembaca. Tergantung dilihat dari mana fungsinya. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita bahas, sekarang jam berapa sih? 16.54. Oke. Sekarang kita lanjut ke jenis atau apa ya? Ya jenis-jenisnya lah ya. Coba saya Mas Boy pengen tanya deh beberapa dari kalian, buat teman-teman yang sudah belajar tentang caption di sekolah ya. Jadi Rizaldi tadi udah ini ya Rizaldi. Kamu di sekolah sudah belajar ini ya Rizaldi? Belajar tentang caption ya? Sudah. Kok iso kayaknya ya apa sih? Maksudnya ya apa? Maksudnya gimana Rizaldi? Kok iso kayaknya gitu. Kemarin dikacangin soalnya. Maksudnya? Yang di Zoom sama gurunya. Tapi gurunya bahas tentang ini, caption, atau enggak? Sama gurunya jadi enggak terus. Jadi enggak tahu sampai mana tuh. Ya, buat teman-teman yang lainnya, ya apa ya? Yang sudah membahas tentang apa namanya tentang caption. Kira-kira kalian dikasih tahu tentang tipe-tipenya nggak? Saya tahu kinds of caption atau jenis-jenis dari caption. Siapa aja sih tadi yang sudah pernah ini? Yusrina tadi sudah ini belum? Di sekolahnya sudah sampai ini belum Yusrina? Enggak mas, gurunya enggak ngejelasin langsung. Maksud langsung tuh itu maksudnya. Oke. Aduh, nggak tahu nih buat teman-teman yang ini ya yang ulangan hari.
ulangan harian. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf. Langsung ulangan harian, gak jelas, nomor-nomor dikasih ulangan harian. Ya apa menurut Mas Basuki ya? Gak dijelasin langsung dikasih ulangan harian Mas Basuki. Mantap, mantap ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi sebenarnya gini, kita memahami atau kita mempelajari tentang types of caption atau kinds of caption, it is kind of useless. Oke, sedikit useless atau sedikit bukan useless sih. Oh ya, ya kalau pertanyaan kayaknya agak jarang menanyakan what kind of caption that is used in the text, misalkan, kayaknya agak jarang bukan berarti nggak ada loh ya. Makanya takutnya ketika ada pertanyaan yang seperti itu yang ditanyakan adalah tipenya atau belum sampai materi. Oke, nggak apa-apa. Takutnya ketika ada pertanyaan yang menanyakan tipenya atau jenis dari caption yang dipakai di sebuah gambar, itu nanti takutnya kalian belum mempelajari sampai situ. Makanya oke, boleh nggak apa-apa Mas Bayu jelasin tentang types of caption. Nah, mas atasnya mek tulisan caption ayo kate apa jenenge tipe-tipean barang mas. Ya ada tipe-tipenya dan itu memang ada tipenya, jadi nggak sembarangan kayak misalkan ini cuman misalkan please make one caption about this picture. Misalkan using identification bar, misalnya pertanyaannya akan muncul identification bar, oh boy mas identification bar mas, saya tas promo ya mas, misal. Nah makanya kita harus ngerti masing-masing tipe dari caption itu isinya apa saja, dan itu nanti yang akan membedakan antara tipe satu dan tipe yang lainnya. Jadi seperti itu. Oke, kita coba bahas ya. Tuh. Types of caption. Oke, apa saja mas? Oke, the first one. Yang pertama, tadi Mas Bayu sudah sudah bocorkan ya, sudah bilang bahwa tipe yang pertama dari caption itu adalah identification bar. Apa itu mas identification bar mas? Sebelum Mas Bayu jelasin tentang identification bar, oke. Sudah mas, baru masuk bab caption. Oke. Ada yang pernah dengar nggak sih? Atau mungkin aku mas identification bar itu caption sing ini mas. Misalnya, ada yang tahu nggak sih? Baru tak tulis. Identification bar. Oke, ada yang tahu anyone else about this type of caption? Our first one. Ada yang tahu nggak? Quote. Quote belum sampai quote ya. Quote nanti menjadi salah satu tipe dari caption, tapi belum sampai situ. Masih identification bar. Tapi BTW terima kasih loh ya Rizaldi. Loh, ya apa sih mas? Jadi Rizaldi lali mang. Kok roh quote barang ada ini? Katanya lupa mas ini mas, tapi bisa jawab lah, mantep hari ya. Iren, oke. Untuk mengidentifikasikan setiap orang yang berada di dalam foto, untuk mengidentifikasikan setiap orang yang berada di dalam foto. Samar-samar mas. Oke, boleh. Oke, Mas Bayu coba bahas dari Iren ya. Fungsinya ini mas, untuk mengidentifikasikan setiap orang yang berada di dalam foto mas. Oke, ini Mas Bayu agak salfok dari penjelasannya Iren ya. Untuk mengidentifikasikan setiap orang, artinya ketika kita memilih kata setiap, artinya adalah there are more than one person on that picture. Berarti ada ada orang lebih dari satu dong. Berarti kalau ada setiap. Jadi, oke, ini penjelasannya sih I would say that 90% of the explanation from Iren is correct. 90%, 90% benar. Cuman yang Mas Bayu agak kurang penggunaan kata setiap, karena kalau setiap itu kayaknya lebih dari satu orang yang ada di gambar tersebut. Padahal kalau identification bar ini Mas Bayu bikin versi yang simple aja ya. Identification bar is a kind of caption that
focuses on just the picture itself. Jadi hanya berfokus kepada gambarnya. Mas Bayu tulis yang simple ya. Cek kalian gampang memahaminya ya. Focuses on the picture, gitu aja. Maksudnya ya apa Mas? Maksudnya adalah identification bar itu hanya sebatas menjelaskan. Kalau Mas Bayu sih gampangnya gini, biasanya Mas Bayu kasih bantuannya. Identification bar itu hanya sebatas, it is just about who or what is on the photo. Oke, Mas Bayu ulangi, it is just who or what is on the picture atau on the photo atau apalah itu. Pokoknya intinya hanya berfokus kepada siapa atau apa yang ada di gambar tersebut. Mek ngono tok sebenarnya. Jadi itulah kenapa tadi penjelasannya Iren mengidentifikasi setiap orang. Kalau saja misalkan Iren tadi bilang mengidentifikasi orang yang ada di gambar tersebut, it could be right. Mungkin jadi benar. Karena kalau setiap kayaknya ada lebih dari satu. Lah emang kenapa sih Mas? Samaan kok mempermasalahkan banget Mas kata setiap Mas. Ya, karena nanti akan ada satu tipe lagi caption, ada satu lagi tipe caption. Grammar begini apa ya Mas? Ada satu caption yang lainnya lagi yang penjelasannya itu seperti yang dibilang sama Iren tadi. Jadi sedikit berbeda. Sekali lagi Mas Bayu ulangi ya, pokoknya identification bar itu hanya berfokus kepada siapa atau apa yang ada di gambar tersebut. Oke, I will give you one example of this kind of caption. Tak kasih contoh. Cek kalian paling enggak itu bisa membayangkan. Contohnya apa Mas? Contohnya. Oke. Aduh, sekali lagi ya. I've told you that I am so bad at drawing. Oke, Mas Bayu. Mohon maaf kalau gambarnya welek ya. Mohon maaf. Ini contoh dari identification bar ya. Contohnya adalah, semoga bagus, mudah-mudahan. Oke. Kalau kalian lihat, ini kemungkinan besar ya, kalau nggak salah ini kemungkinan besar kalau kalian pernah lihat di sekolah kalian, entah yang saat ini atau pokoknya yang kalian pernah lihat di sekolah lah ya. Kalau kalian pernah lihat di sekolah, kemungkinan besar di setiap kelas itu pasti akan ada dua foto. There are two photos that are at the wall. Di apa namanya? Di depan kelas biasanya ada dua foto. Iya nggak sih kata di zaman Mas Bayu itu yang kayak gitu ya, nggak ngerti. Di situ ada gambarnya, yoi, foto presiden. Jadi di situ ada gambarnya presiden dan wakil presiden, tapi terpisah loh ya, nggak jadi satu frame terus ada presiden sama wakilnya, enggak, tapi berbeda lah. Itu contoh dari penggunaan identification bar. Sekali lagi ini cuma contoh, semoga bagus. Ngapunten nggih Pak Jokowi lek gambar elek nggih. Yes, gini aja. Gimana sih bikin jas itu? Ya bola pokoknya kayak gini lah ya. Ngapunten Pak Jokowi. Nah, di sini ada namanya Insinyur Joko Widodo misalkan. Apa ya Mas? Bagus ya Mas ya? Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi contohnya kalau kalian lihat fotonya Pak Presiden sama Pak Wakil Presiden, di situ ada sebuah foto di mana di situ hanya ada beliau sendiri, Pak Jokowi dewe, Pak Ma'ruf Amin juga sendiri. Dan di bawahnya ada tulisan dan itu bisa kita sebut sebagai caption. Kenapa? Karena di situ hanya sebatas nama dari siapa sih yang ada di foto itu. Wah, Pak Jokowi ya. Ya kemungkinan besar sih masih kalau caption ini insya Allah kita ngerti lah. Kalau itu Pak Jokowi. Oh, identification bar itu selain bisa dijelaskan melalui tulisan, bisa melalui foto juga Mas. Hah? Gimana? Identification bar itu selain bisa dijelaskan melalui tulisan, bisa melalui foto juga Mas. Loh, enggak. Maksudnya ini contohnya. Tetap caption tulisan, bukan foto ya. Kalau fotonya ya tetap foto, tapi caption itu pasti tulisan.
Jadi lu tambah tak hapus itu ya apa sih? Jadi ini yang Mas Bayu tulis dari situ, itu yang kita sebut sebagai identification bar. Jadi hanya sebatas menjelaskan siapa sih yang ada di foto ini. Lah, di sini dalam kasus ini menjelaskan dari fotonya Pak Joko Widodo atau Presiden Indonesia. Jadi seperti itu. Gitu nggak sih Raisa pertanyaannya? Gimana Mas maksudnya Mas? Jadi tetap bukan fotonya yang kita sebut sebagai identification bar, tapi tulisan yang ada di bawahnya. Gitu ya Raisa ya. Pokok intinya kalau kalian pengen lihat atau pengen memahami ya apa sih identification bar, pokok lihat foto presiden dan foto wakil presiden. BTW itu cuma contoh, oke? Cuman contoh. Wes mek ngono tok ae. Itu contoh dari identification bar. Ingat ya, hanya iya Mas paham, oke, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Jadi fokusnya hanya kepada sopo sih di foto itu atau opo sih di foto itu. Karena tadi yang Mas Bayu bilang contohnya ketika Mas Bayu lihat sebuah buah yang Mas Bayu nggak ngerti ini buah opo sih. Nah di bawahnya dikasih tulisan buah apa gitu misalkan. Jadi itu juga termasuk ke dalam identification bar. Ingat, kalau Mas Bayu cara mengingatnya gampang. Identification bar itu hanya sebatas who or what, hanya sebatas siapa atau apa yang ada di foto tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bahas nih yang tadi dibilang sama Iren ya, kalau nggak salah. Ya, sama Iren. Kenapa sih Mas Samen mempermasalahkan banget Mas kata setiap Mas? Iya, kenapa? Karena ada satu tipe dari caption yang ini pemahamannya kurang lebih seperti yang disampaikan sama Iren. Jadi the next type of caption that we want to discuss is namanya mirip, jenisnya mirip, yes pokoknya mirip lah. Namanya adalah group identification. Oke. Group identification. Kok mirip Mas, ambil yang pertama Mas, identification bar Mas. Iya. Atau mungkin nama lagi. Panjangnya group identification bar Mas. Kalau Mas Bayu nggak pakai group identification bar, ini nggak kakek. Tapi ya wes group identification. Iya apa itu Mas? Group identification itu Mas. Simple, group identification ini gampang. Kalau kalian memahami tentang identification bar, if you get the point of the identification bar, I hope that you already know about the group identification. Pokok kalian paham identification bar, insya Allah paham tentang group identification bar. Karena ini 90% itu mirip banget atau bisa dibilang sama kayak identification bar. But the difference between identification bar and group identification bar is on the subject on the photos. Sorry, on the photo. Jadi yang membedakan itu adalah subjek di dalam fotonya. Bedanya apa ya Mas? Sebenarnya sama saja. Group identification itu sama. Focuses on picture sama. Kemudian itu ya apa sih Mas bagian bisa? Ya wis Bapak wis. Fokusnya sama. Siapa atau apa yang ada di foto tersebut, cuman yang membedakan, bedanya adalah kalau identification bar itu subjeknya it is just one person or one thing. Oke, cuman satu orang atau satu benda tok. Itu kalau untuk identification bar. Itulah kenapa Mas Bayu tadi ngasih contohnya atau ngambil contohnya adalah dari fotonya Pak Joko Widodo, di mana itu adalah sebuah foto cuma satu orang tok dan di situ ada captionnya yaitu nama beliau. Itulah kenapa Mas Bayu tadi ngambil contoh fotonya Pak Jokowi. Nah, kalau group identification sama, fokusnya adalah tentang siapa atau apa di dalam foto tersebut, tapi yang membedakan adalah
Yang membedakan adalah kalau group identification subjeknya lebih dari satu. Simple the way how you remember this one because the name is group. Karena namanya ada kata grup, mesti grup ya nggak mungkin satu dong. Kalau satu ya namanya apa? Solo atau apa ya, pokoknya kalau satu pasti ya pasti. Kalau lebih dari satu pasti bukan solo lagi namanya, tapi kemungkinan besar pasti grup. Cara mengingatnya kalau Mas Boy seperti itu, cara mengingatnya adalah uangnya lebih dari satu dan di situ fokusnya hanya sebatas siapa atau apa. Oh, berarti itu adalah group identification. Gampang, seperti itu aja untuk mengingatnya group identification. Contohnya Mas, cek sampean gak ngomong tok cek kene isok bayangno Mas. Oke. Contohnya apa Mas? I will give you one example of the implementation of this kind of caption, which is apa ya contohnya? Apa ya contohnya ya? Kalau Mas Bayu itu, Mas Bayu sebenarnya pengen pakai, tapi ini kita beda zaman ya. Aduh beda zaman, kita tua banget Mas Amen Mas, enggak sih? Yang zaman sekarang tuh apa ya? Oke, gini aja. Mungkin ini yang apa namanya yang deket dengan kalian gitu aja kali ya. Oke, contohnya apa Mas? Ini contoh. Sebentar, kayaknya kebesaran. Ini cuma contoh ya. Oke, anyone knows about the members of BTS? How many are them? Sorry, how many are there? Ada berapa sih BTS? Ada berapa? Cepet-cepet. Ada yang tahu BTS nggak sih? 7. Oke, let's say 7. Let's say di sini ada 7 orang. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 orang. Oke, ini let's say ini BTS ya. Ada si siapa sih jenisnya lali ya Allah, yang paling terkenal. Siapa Mas Uji namanya Mas Uji? Aduh ya Allah. Kim Jong Un dia presiden. Kudu bukan ya, bukan Kim Jong Un ya. Aduh. Limin, siapa sih Jimin? Ya pokoknya itulah. Jimin, si Jungkook, ya itulah pokoknya. Tapi nggak disebutin satu-satu Limin, ya nggak apa-apa sih disebutin satu-satu. Jimin, ini Jimin kan? Ya pokoknya itu. Atau Mas Bayi salah, mohon maaf ya. Yang apa namanya ARMY ya, mohon maaf ya buat yang ada ARMY ya. Ya pokoknya itulah. Nah, misalkan dari situ ada BTS nih, ada 7 orang yang misalkan ini, misalkan terus moron dari situ di bawahnya ya wis cukup BTS gitu aja, wis beres. Atau kalau misalkan mau pakai disebutin satu-satu misalkan ya, siapa sih? Ya pokoknya misalkan siapa gitu boleh ya Mas, boleh. Intinya dari situ hanya sebatas menjelaskan tentang sopo sih arek-arek itu sing di foto itu ono arek itu arek Korea kayaknya lagi ngedance kayak gitu siapa sih. Ketika kalian pengen menjelaskan siapa yang ada di foto tersebut, kalau dari situ Mas Bay ngasih contohnya BTS gitu aja ya. BTS itu ada singkatannya nggak sih? Ya pokoknya itu lah ya, BTS gitu aja. Itu adalah contoh dari group identification. Karena dari situ hanya sebatas menjelaskan sopo sih area-area itu BTS. Tapi ingat ya, di situ harus subjeknya lebih dari satu. Karena sekali lagi ingat perbedaan dari identification bar dan juga group identification bar yang membedakannya cuma satu, yaitu the number of the subject in the photo. Yang membedakan itu jumlah subjek yang ada di fotonya. Ingat ya, yang membedakan cuma itu. Selebihnya sama. Fokus hanya kepada gambar itu, hanya berfokus kepada siapa atau apa yang ada di gambarnya. Wes mek ngono to. Fokusnya di situ. Jadi ya, insya Allah bisa membedakan ya antara identification bar sama group identification ya. Bisa dibedakan ya. Rizaldi bisa nggak? Bisa dibedakan nggak kedua jenis ini? Ya Mas, oke mantap. Insya Allah yang lainnya bisa nggak sih? Coba saya Mas, saya pengen tanya deh. Siapa ya? Jansen Immanuel.
Iya, Mas. Oke, aman ya, berarti insya Allah bisa dipahami ya? Bisa, Mas. Oke, alhamdulillah. Oke, berarti insya Allah Mas Bayu anggap paham semua ya. Pokok ingat, kalau sama Mas Bayu gak boleh malu, langsung tanya. Lanjut, sekarang Mas Bayu pengen membahas. I am going to discuss about one type of caption that is more complex. A little bit, just a little bit. Lebih kompleks tapi sedikit. Oke, nanti akan ada yang lebih kompleks lagi. Tapi this one is just a little bit more complex than identification bar and group identification. Oke, ini sedikit lebih kompleks. Kenapa, Mas? Habis ini kita bahas. Jadi yang ketiga, the third type of caption we have cut line. Oke, jadi mungkin ya di sekolah kalian yang sudah membahas ataupun akan membahas tentang caption, nanti kalian mungkin akan dikenalkan nama lain dari caption itu adalah cut line. Oke, maksudnya adalah caption itu adalah cut line ini. Iya apa Mas Lekonego Mas? Boleh, silakan sama saja. Cuman kalau dari sini Mas Bayu menjelaskannya cut line itu Mas Bayu pakai sebagai tipenya. Salah satu tipenya adalah yang namanya cut line. Apa Mas cut line itu Mas? Oke, cut line is one kind of caption that focuses on who is doing what. Paham Mas? Who is doing what. Jadi sing gampang ya Mas? Ya, gampangnya adalah cut line ini sebuah caption yang fokusnya itu kepada siapa yang ada di foto tersebut yang sedang melakukan apa. Oke, who is doing what? Kalau Mas Bayu gampangnya mana? Who is doing what? Tak tulis saya. Who is doing what? Kalau Mas Bayu gampang mana ya wes? Who is doing what? Jadi menjelaskan tentang siapa yang ada di gambar tersebut dan sedang ngapain dan sedang melakukan apa. Itu namanya adalah cut line. Oke? Atau kalau Mas Bayu boleh bilang lagi isinya ya apa sih? Dulu. Isinya ada dua. Allahu Akbar. Sebentar. Oke, isinya ada dua. Apa itu Mas? Isinya adalah who and salah. Who and ada yang kangen sama Mas Ari nggak? Di sini ada Mas Ari gitu. Kalau ada yang kangen Mas. Oke, jadi cut line itu fokusnya ada di who is doing what atau who and what. Loh Mas, mirip lah Mas ambil identification bar. No, kalau mereka berdua identification bar sama group identification, they are who or what. Jadi cuman fokusnya salah satu siapa atau apa. Mek ngono tok. Kalau yang identification-an ya. Tapi kalau misalkan cut line itu dua-duanya masuk siapa dan melakukan apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Contohnya apa Mas? Ini contohnya banyak banget sih ini. Contohnya apa Mas? Oh, yang tadi aja nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah susah-susah. Contoh dari cut line apa Mas? Contohnya kalau kalian tadi masih ingat ya, di awal tadi kan Mas Bayu bilang, Mas Bayu ngasih contoh ada dua orang yang sedang berjabat tangan. Siapa manggil Presiden Nigeria sama Pak Joko Widodo ya kalau nggak salah ya. Itu pokoknya ya let's say ada dua orang gitu ya. Waduh tangannya tua banget. Bapak wes ya. Kalian jangan terlalu fokus ke gambarnya Mas Bayu, tapi fokus ke penjelasannya aja ya. Ini misal ada sebuah foto, entah di Instagram, entah di Line Today, entah di koran bisa, atau di mana gitu bisa. Terus moral ada dua orang yang bersalaman. Satunya kita tahu Pak Joko Widodo kan Pak Jokowi. Terus moral yang satunya lagi, siapa sih mau itu kayak iki deh gak familiar misalnya. Dari captionnya bisa kita lihat who siapa misal. Aduh ini kepanjangan kalau Mas Bayu tulis semua. Sekarang jam berapa sih? Ya Allah udah 21 ya. The President of Mas Bayu ngarang gitu aja ya. The President of Nigeria and President of Indonesia, Joko Widodo misalkan, are attending an event on the US, misalnya in the US, sorry,
in the USA. Misalnya seperti itu. Jadi fokusnya ke apa Mas? Fokusnya yang pertama, siapa sih yang ada di foto tersebut? Oh walah, Presiden Nigeria sama Pak Jokowi, Presiden Indonesia. Siapa? Terus mereka berdua lagi ngapain? They are attending some event, some kind of event in the USA. Dua hal yang dibahas, siapa dan sedang melakukan apa. Jadi seperti itu. Itu contoh dari cutline. Dan in my opinion ya, opini Mas Bay ya, cutline is the most common caption that is used to explain pictures. Common ya, artinya common ya mungkin yang paling umum atau yang paling sering dipakai atau digunakan untuk memberikan sebuah caption atau memberikan sebuah penjelasan terhadap sebuah gambar. Biasanya sih seperti itu. Sekali lagi ya, Mas Bayu nggak bilang ini yang paling sering keluar, enggak. Mungkin yang ya cukup biasa lah dia pakai untuk menjelaskan gambar gitu aja sih. Cutline. Ingat cutline fokusnya kepada who and what. Iya benar, who and what. Mas Bayu takut salah ngomong. Who and what itu adalah cutline. Oke. Next. Mas Bayu agak aduh, kita cukup nggak ya buat latihan ini ya? Aduh, bentar ya. The next one is called as summary. Oke, summary. Kayak pernah kerumuh Mas summary. Kayak kenal Mas sampai summary Mas. Ya mungkin ini apa ya? Ini mungkin namanya mungkin ya sering kalian temui summary kayak pernah kerumuh Mas. Apa Mas ya? Ya summary mungkin in bahasa we call it as apa ya, di bahasa Indonesia itu summary itu kayak semacam rangkuman lah, kayak gitulah gampangnya. Jadi rangkuman gampangnya gimana? Nah, cuman kalau di sini di apa namanya di caption ini summary itu memang ya bisa dibilang it is quite complete. Okay. Iya Mas Yo nggak sepenuhnya lengkap, tapi it is quite complete lah. Cukup lah buat menjelaskan tentang gambar yang cukup lengkap, ini cukup lah. Oke, terus Mas, summary itu fokusnya kepada apa Mas? Kalau tadi identification bar dan group identification, fokusnya adalah kepada who or what. Kalau outline who and what. Kalau summary, ini lebih lengkap lagi. Pokoknya makin ke bawah tuh makin lengkap. Enggak sih, nanti ada satu yang sedikit nyimpang. Jadi summary itu fokusnya kepada 5W. 1H Mas, 5W aja. Biasanya sih apa ya? Kalau misalkan mau pakai 1H ya apa Mas? 5W 1H boleh ya Mas? Apa ya? Kalau menurut Mas Bayu ya, silakan. Kalau kalian pengen nambahin 1H, boleh silakan. Monggo ditambahi 1H boleh. Cuman biasanya summary itu isinya cukup 5W saja. Dan ini insya Allah Mas Bayu yakin, insya Allah ngerti semua lah ya. 5W ini pelajaran SD atau SMP, malah 5W ini insya Allah ngerti semua. Maka isinya nanti yang harus ada di caption summary, yang pertama pastinya sopo sih, siapa yang ada di gambar tersebut atau siapa yang ada di foto tersebut, itu pastinya. Kemudian terus itu melakukan apa Mas? Apa artinya apa? Ini adalah apa yang dilakukan atau kayak tadi tuh cutline, who is doing what. Ini sama, who is doing what, tapi ada yang mengikutinya lagi. Nggak hanya atau nggak sebatas berhenti di who and what saja. Jadi ada who, ada what, kemudian ada di mana kejadian tersebut terjadi, kemudian kapan kejadian tersebut terjadi dan kenapa atau alasannya apa sih kok itu bisa terjadi. Jadi isinya cukup lengkap kalau summary. Kalau summary, kalau Mas Bayu boleh bilang ya fokusnya di 5W-nya. Cuman kalau kalian pengen cari wong cukup apa sih? Nawar atau minyang ya kan. Mas aku misalkan pengen nambahin 1H ya apa Mas? Boleh silakan. Cuman intinya jangan sampai terlalu lengkap karena nanti akan ada yang lengkap lagi. Apa itu Mas?
Sebelum ke yang paling lengkap, kita ke yang kelima dulu. Kita ke yang kelima. Bulah grammarku ya apa ya. Oke, yang kelima sekarang. Mas Bay agak ngebut karena sudah 7 6. Kayaknya kita nggak tahu deh, ini latihan atau enggak. Yes, gampang. Oke. Yang kelima apa Mas? Yang kelima ini ada tadi Mas Bayu lupa deh yang bilang siapa ya? Apa Rizaldi? Oh ya kayak emang Rizaldi deh sih ngomong. Yang kelima ini adalah quote. Apa itu Mas? Quote Mas. Sebelum Mas Bayu jawab, Mas Bayu pengen tanya. Ada yang tahu what is? Apa itu quotes? Anyone knows about quote? What is quote? Kata-kata bijak, mantap. Sobat semua. Rizaldi mana ya? Oke, kata-kata bijak Mas. Kutipan Mas, mantap sekali. Kutipan atau kata-kata bijak atau apalah itu boleh, silakan. Bener semua insya Allah. Pada dasarnya quote itu kayak semacam kutipan, oke? Pada dasarnya itu adalah kutipan karena memang kalau misalkan kalian nyari di kamus atau di Google gitu misalkan ya, quote itu kurang lebih kayak semacam kutipan apa ya Mas kutipan ini Mas? Kutipan itu bisa bermacam-macam, bisa ini cuma contoh ya, ini cuma contoh. Oh Mas Bayu tulis dulu aja. Quote itu pada dasarnya sih kutipan atau kata-kata bijaksana Mas, ya boleh kata-kata bijak boleh. Wes yang penting kalian paham aja nggak apa-apa. Kalian mau bilang kata-kata bijak, kutipan, kata-kata indah Mas, kata-kata yang memotivasi Mas, boleh silakan kalian bilang. Saya penting paham dan ingat jangan sampai salah mengartikan gitu aja. Jadi intinya quote itu adalah kutipan. Tadi Mas Bayu pengen ngasih contoh. I will give you one quote that is quite familiar for you, which is from Mr. Insinyur Soekarno. Ini kayaknya saya pernah dengar sih kayaknya. Aduh Mas Bayu lupa. Mas Bayu lupa lagi. Beri aku 100 orang tua akan aku cabut Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Am I right? Bener nggak sih Insinyur Soekarno kayak gitu? Ya, kalau nggak salah sih kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf kalau Mas Bayu salah, nanti minta tolong dikoreksi ya. Kurang lebih kalau nggak salah, beri aku 100 orang tua, akan aku cabut Semeru dari akarnya, beri aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Kurang lebih seperti itu. Mas, itulah kutipan saya Mas teko Insinyur Soekarno. Iya, tapi boleh nggak kita bilang itu adalah kata-kata bijak dari Insinyur Soekarno? Bisa atau boleh. Jadi, ya terserah kalian memaknai seperti apa, tapi kurang lebih seperti itu. Contohnya tadi kayak Mas Bayu tadi, kalau kalian masih ingat, mohon maaf gambarnya rada elek karena terburu-buru ini ya. Tadi yang Mas Bayu gambar roda mang, aduh wesa. Ya, gambar roda tadi kalau kalian masih ingat, dari situ tadi kan Mas Bayu kan quote-nya itu ada quote-nya. Caption-nya kan quote. Di mana tadi Mas Bayu itu bikin kehidupan itu bagaikan roda berputar, ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, begitu kehidupannya. Misal, cuma misalnya seperti itu. Jadi cuman contoh seperti itu. Sekali lagi ya, terserah kalian mengartikan quote itu sebagai kutipan, apapun kata-kata bijak, kata-kata mutiara, kata-kata bola apa namanya, terserah, boleh silakan. Oke, seperti itu. Finally. The last one. Kok nomor 5 lagi? Nomor 6. Apa Mas itu Mas nomor 6 Mas? Nomor 6 ini ya namanya adalah expanded. Apa itu Mas? Ya mungkin dari sebenarnya sih kalau kalian perhatikan dari tadi ya, sebenarnya nama-nama dari caption ini apa ya? Kayak bisa ditebak gitu kan. Kok Mas Bayu itu kayak ngelihat identification bar, oh berarti itu dipakai untuk mengidentifikasi, oh berarti fokusnya untuk ini. Kayak Mas Bayu udah bisa gitu, kalian gitu juga nggak sih? Kalau misalkan group identification, oh berarti ini podo identification, cuman ini lebih dari satu karena grup, dan seterusnya. Jadi nama-namanya kayak sudah menggambarkan isi. Jadi seperti itu. Kemudian expanded, dari namanya kelihatan expand itu kan artinya kan
luas atau memperluas dan seterusnya. Berarti bisa dibilang bahwa expanded ini, ya, this is the longest, no, the most complete mungkin, yang paling lengkap mungkin bisa dibilang expanded. Karena apa Mas kok bisa dibilang ini yang paling lengkap? Karena expanded itu apa ya? Kalau Mas Boy boleh bilang ya, ini adalah gabungan dari semua yang dijadikan belum ya wes expanded. Kenapa Mas kok gitu Mas? Iya, karena fokus dari expanded ini adalah 5W 1H plus di akhir dan quote atau tengah-tengahnya isinya jadi seperti itu. Jadi ini yang paling lengkap. Yeah, I would. This is the most complete caption for this type mungkin ya. Ini bisa dibilang ini yang paling lengkap. Pokoknya seperti yang Mas Boy bilang tadi ya, makin ke bawah itu makin lengkap. Karena kalau kalian perhatikan dari awal kan cukup simpel tuh, cuma satu fokusnya. Who, siapa, atau apa. Nah, makin ke bawah 2, who and what, ada 2. Kemudian makin ke bawah lagi ada 5 fokusnya. Makin ke sini ada 5W, quote dulu lah, quote sedikit pinggir sih lah ya. Ya, kemudian yang terakhir ada expanded, di mana itu ada 5W plus 1H plus quote-nya. Ini buat Mas Boy sendiri ya. Untuk contoh expanded kayaknya jarang banget Mas Boy nemuin expanded. Iya, karena ini sangat lengkap sekali. Pokok cara mengingatnya Mas Boy itu gampang rek kalau expanded. Pokok expanded itu isinya dowo ono quote expanded. Kalau Mas Boy cara mikirnya gitu aja. The easiest way for me, okay, the easiest way to remember every single types of caption is by looking at the caption itself. Kalau Mas biasa gitu, pokoknya delok captionnya. Pokoknya delok captionnya. Pokoknya lek isine wakeh ono captionnya, ono quote expanded. Oke, okay? Lek kata-katane dhuwur ya. Wah, kata-katane dhuwur ya apa ya Mas? Ya pokoknya kata-katanya bagus, memotivasi kayak gitu-gitu itu quote. Kalau misalkan akeh tok tapi gak kate quote, summary bisa jadi. Oke. Okay? Kalau biasanya cuma 1 kalimat, 2 kalimat biasanya itu cut line. Oke, biasanya saya cut line. Lek misalkan pendek banget nek, ya Allah, Joko Widodo, Insinyur Joko Widodo, atau misalkan BTS, atau misalkan Timnas Indonesia, terus mau ono foto nih pemain-pemain Timnas rangkul-rangkulan kayak gitu-gitu, wah bisa jadi identification nih. Tergantung, lek 1 identification bar, just identification bar. Kalau lebih dari 1, itu namanya adalah group identification. Masio isinya misalkan cuma 2 misalnya. Misalkan isinya misalkan isinya Mas Boy ambil temennya Mas Boy 1 gitu misalkan. Terus moro captionnya adalah me and my bestie. Gila nih tapi nggak apa-apa. Cuman contoh ya, me and my bestie. Monotok itu Mas, ya itu namanya group identification. Oke, okay? Masio mek ngono. Masio cuman Mas Boy ambek temennya Mas Boy ini. Oke, okay? Let's say aduh, kalau cewek nanti salah paham nih ya. Misalkan cowok ya salah paham juga ya. Ganti contoh jangan Mas Boy. Misalkan Rizaldi wes, misalkan ada Rizaldin sama temennya, sama siapa sih? Rizaldi, who is your best friend? Who is your bestie? Siapa Rizaldi? Iya, Allah seakan masuk kak. Oke, ini. Name one of your sibling. Saudara, satu aja. Rizaldi siapa misalnya? Samsul. Samsul ini adik atau kakak? Adik ya, let's say adik gitu aja. Adik Rizaldi namanya Samsul. Misalnya ada Rizaldi sama Samsul di sini. Terus captionnya adalah me and my lovely
brother misalnya. Lalu berarti itu namanya juga group identification. Kenapa? Karena isinya hanya berfokus kepada sopo sih di foto itu. Bahwa dari situ hanya menjelaskan bahwa isinya adalah saya S Rizaldi and my little brother Samsul. Jadi cuma seperti itu pun juga bisa disebut sebagai group identification. Jadi nggak harus rame-rame BTS, Timnas Indonesia atau Maroon 5 atau siapa misalkan saya rame-rame. Nggak perlu, pokok lebih dari satu dan menjelaskan nama dan nama atau apa yang ada di gambar tersebut, namanya adalah group identification. That's it. Kayaknya saya cukup saya sampai segitu aja sih. Oke. Aduh, expanded Mas Bay nggak kasih contoh tapi you get my point lah ya intinya. Pokok panjang banget karena kalau misalkan Mas Bay ngasih contoh, waduh, ini akan sangat panjang. Nanti kalian coba cari contoh ya dari mungkin masing-masing caption mungkin kalau kalian misalkan masih belum jelas akan kalian cari banyak banget contoh. Oke, do you have any question, Rek? Ada yang pengen ditanyakan nggak tentang caption? Kayaknya Mas Baik kayaknya panjang banget. Nggak apa-apa, catatannya cukup simpel ya, cuman penjelasannya aja nggak panjang. Oke, do you have any question? Every one of you know. Every of you. Ada yang pengen tanyakan nggak? Kansa. Mana Kansa nih? Kansa. Iya Mas. Nah, Kansa ini muridnya Mas Bayu Tufel ya. Kansa, ya bener ya? Iyalah Kansa. Ya apa Kansa? Ada yang pengen ditanyakan nggak Kansa? No? Belum Mas. Belum kapan tak Kansa? Ya boleh. Pokoknya nggak boleh malu ya. Semuanya nggak boleh malu. Pokok kalau ada yang bingung, ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Coba Mas Bayu pengen ini deh. Daniel, mana Daniel? Ya Mas. Okay, do you have any question, Daniel? Is it clear enough for you? Masih paham Mas. Sudah paham. Masih paham, sudah paham. Nggak tahu kenapa ya, anak-anak zaman sekarang tuh nggak tahu. Diksinya tuh bagus-bagus gitu. Pemilihan katanya tuh bagus-bagus. Tadi Kansa bilang, Mas Bayu tanyain, ada pertanyaan Kansa? Belum Mas. Oke. Daniel bilang, ya apa Daniel tadi kamu jawabnya Daniel? Masih paham Mas gitu ya? Masih paham Mas. Kayak pertanyaannya tuh nggak ada yang benar-benar jawab directly to my question gitu lah, ngerti nggak sih? Harusnya kan kalau pertanyaannya Mas Bayu kan misalkan, paham nggak Daniel? Paham Mas, kan gitu ya? Atau enggak Mas kan gitu ya? Tapi ada yang embel-embelnya, masih paham Mas, atau belum ada yang ditanyakan Mas. It means that I assume that you actually have something on your mind, but you don't. Ya intinya kayak you have something else on your mind. Intinya kayak kalian tuh punya sesuatu di kepala, tapi kayaknya belum sekarang Mas. Kayaknya aku masih paham, tapi takutnya misalkan aku ben lali Mas, aku sih takon yang sampean kayaknya gitu nggak sih? Ya pokoknya semoga kalau penjelasannya Mas Bay ini bisa dipahami sih. Dan untuk waktunya, waduh, tinggal 5 menit. Kayaknya waktunya Mas Bay kayaknya nggak cukup deh untuk melatihan. Sebentar ya. Give me 1 or 2 minutes, and I will be back. Bentar.
Oke. Oke, iya. Seperti yang Mas Bay bilang tadi ya, kayaknya waktunya nggak cukup deh untuk latihan ini apa ya? Atau mungkin gini aja sih. Oke ya, ini ada grupnya nggak Om ya? Atau beda Om grupnya Om? Ini. Kelasnya ada grupnya kan Om ya? Jujur itu loh, beda-beda ya. Ya nanti coba sih untuk latihan nanti coba Mas Bay kirim lewat grup nanti ya. Soalnya ya waktunya mepet dan ini kayaknya nggak cukup kalau untuk pembahasan soal-soalnya. Ya paling nggak nanti biar kalian tahu contoh soal dari caption. Cuman kalau menurut Mas Bayu sih ya apa sih Mas yang penting dari mengerjakan soal-soal caption sebenarnya kalau tadi kalian masih ingat ya. Ketika kita membahas tentang types of caption, it is kind of useless for answering the question because Mas Boy nggak bilang nggak ada ya, but it is unusual to ask about the caption the type itself. Jadi kayaknya nggak biasa kalau menanyakan what kind of caption that is used in the text misalnya, kayaknya agak jarang. Lebih kepada kalau Mas Bayu lihat sih kalau untuk jenis-jenis soal caption itu lebih kepada kayak maknanya, memaknai sebuah caption kayak misalkan what is the purpose atau kemudian misalkan apa ya kayak semacam makna dari caption tersebut itu apa? Karena biasanya kalau kita if we are talking about the quote, we are also talking about the meaning as well. Jadi ketika kita membahas tentang quote atau kutipan atau kata-kata bijak atau kata-kata mutiara, we are also talking about the meaning from the quote itself. Jadi kita membicarakan meaningnya juga atau membicarakan apa ya makna dari quote-nya tersebut. Jadi yang lebih terpenting, yang lebih penting adalah memaknai dari quote-nya tersebut. Selebihnya, ya ini nggak ada bedanya sama mengerjakan teks-teks yang lainnya. Jadi kayak vocab harus ditambah, pemahaman teks juga harus ditambah dan seterusnya. Kalau menurut Mas Bayu sih seperti itu. Itulah kenapa tadi Mas Bayu bilang di awal sedikit agak ya non sewu kasarnya agak nggak penting kita membahas tentang types. Cuman ya karena ini untuk pemahaman sih penting untuk pemahaman. Tapi kalau untuk menjawab soal kayaknya sih nggak penting. Sedikit nggak penting. Paling ada 1 atau 2 soalan. Selebihnya kayaknya nggak ada kayaknya. Tapi nanti coba Mas Bayu kirim lewat grup ya nanti untuk soalnya nanti silakan kalian kerjakan. Kalau ada masalah seperti biasa nanti silakan tanya ke Mas Bayu. Insya Allah Mas Bayu bantu lewat WA. Gitu ya. Oke, gitu aja sih Mas Bayu nyerocos saya kakean waktunya. Oke. Sebelum Mas Bayu akhiri seperti biasa, kalau nggak ada pertanyaan dari kalian kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup berdoa saya persilakan. Oke, berdoa selesai. Mas Bayu akhiri ya untuk pertemuannya hari ini. Terima kasih yang sudah join.